Damai sejahtera Allah beserta kita semua. Saudaraku, ambillah waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, Allah kita adalah Allah atas sorga dan bumi, yang mengendalikan bahkan hingga detil-detil kecil dari kebaikan seorang perempuan muda kepada orang asing. Pasal ini memberikan kesaksian yang kuat mengenai bagaimana kita harus percaya kepada Allah sepenuhnya dan menunjukkan kasih serta kesetiaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang tahu bagaimana Allah akan menggunakan setiap tindakan kebaikan kita. Yang kedua, kita secara khusus dapat percaya bahwa Allah yang berdaulat akan melipat gandakan benih perjanjian dan memenangkan mempelai anaknya. Iman yang seperti itu harus diekspresikan dalam tindakan yang berani untuk meningkatkan pertumbuhan gereja, bersatu dengan doa yang penuh keyakinan dan pujian yang rendah hati untuk karya-karya agung Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, seperti Ribka, apakah Anda bersedia untuk mengikuti Yesus Kristus tanpa syarat bagi keselamatan Anda dan mengakuinya sebagai Tuhan atas hidup Anda? Kejadian pasal 24. Introduction. Abraham mengirim pelayannya Eliezer untuk mencari istri bagi Ishak. Dan Tuhan menuntunnya untuk bertemu dengan Ribka melalui pemeliharaan yang luar biasa. Ayat 4. Abraham ingin Ishak menikah dengan orang dari lingkup keluarga. Hal ini merupakan praktik yang umum dan diterima pada zaman itu yang mempunyai keuntungan tambahan, yakni menghindari pernikahan campur dengan lingkungan yang kafir. Istri dari anak laki-laki biasanya dipilih oleh orang tuanya. Adalah biasa bagi seorang perempuan untuk menikah pada awal masa remajanya, meskipun Ribka kemungkinan lebih tua. Ayat 6. Abraham ingin Ishak tinggal di Kanaan, namun ia tidak ingin Ishak menikah dengan gadis Kanaan. Ini berbeda dengan cara Hagar memilih istri bagi Ismail di Kejadian pasal 21 ayat 21. Membuat Ishak tinggal dan menikah dengan perempuan dari Kanaan tentu akan lebih mudah. Tetapi Abraham hendak menaati Allah baik dalam soal siapa maupun dalam soal di mana. Buatlah ketaatan kita penuh dan lengkap. Ayat 11. Sumur adalah sumber utama air bagi seluruh desa. Biasanya terletak di luar kota, di tepi jalan utama. Banyak orang harus berjalan 1 mil atau lebih untuk mengambil air mereka. Mereka hanya dapat memakai sebanyak yang dapat mereka bawa pulang. Para petani dan gembala akan datang dari ladang-ladang yang dekat untuk mengambil air bagi binatang-binatang mereka. Sumur adalah tempat yang baik untuk bertemu dengan teman-teman baru atau bercengkrama dengan teman-teman lama. Ribka biasanya pergi ke sumur 2 kali sehari untuk mengambil air bagi keluarganya. Ayat 12. Hamba Abraham meminta tuntunan Allah dalam menjalankan tugas yang sangat penting ini. Jelaslah Eliezer telah belajar banyak tentang iman dan tentang Allah dari tuannya. Apakah yang telah dipelajari oleh anggota keluarga, teman-teman, dan para sejawat kita mengenai Allah setelah memperhatikan hidup kita? Jadilah seperti Abraham dengan memberikan teladan mengenai iman yang bergantung, dan jadilah seperti Eliezer dengan meminta tuntunan Allah sebelum melakukan hal yang penting. Ayat 14. Apakah boleh hamba Abraham meminta dari Allah tanda yang demikian spesifik? Tanda yang ia minta hanya sedikit berbeda dengan yang biasa. Keramah tamahan pada zaman itu mengharuskan para wanita
yang berada di sumur memberikan air kepada musafir yang letih, tetapi tidak kepada binatangnya. Eliezer hanya meminta Allah menunjukkan kepadanya seorang wanita dengan sikap mau melayani, seseorang yang mau melakukan melampaui apa yang diharapkan. Sebuah tawaran untuk memberi minum unta-untanya akan merupakan indikasi dari sikap yang demikian. Eliezer tidak meminta seorang wanita yang cantik atau kaya. Dia mengetahui pentingnya menemukan seorang wanita dengan hati yang benar dan dia meminta pertolongan Allah untuk tugas. Ayat 15-16. Ribka mempunyai kecantikan fisik, namun hamba Abraham mencari sebuah tanda kecantikan batin. Penampilan memang penting bagi kita, dan kita menghabiskan waktu dan uang untuk memperbaikinya. Namun berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan kecantikan batin kita? Kesabaran, kebaikan, dan sukacita adalah perawatan kecantikan yang menolong kita menjadi benar-benar elok di dalam batin. Ayat 18-21. Jiwa pelayan Ribka dengan jelas ditunjukkan ketika ia dengan sukarela dan cepat menimba air bagi Eliezer dan unta-untanya. Ember yang digunakan untuk mengambil air itu besar dan berat. Unta-unta yang kehausan meminum banyak sekali air, sampai 25 galon, sekitar 56 liter. Setelah perjalanan selama seminggu, melihat Ribka bekerja, Eliezer mengetahui bahwa inilah wanita yang mau melakukan jauh lebih banyak daripada hanya minimum. Apakah kita memiliki jiwa seorang hamba bila diminta untuk menolong atau kita melihat ada yang memerlukan pertolongan? Lakukanlah yang melampaui minimum. Ayat 26-27. Segera setelah hamba Abraham mengetahui bahwa Allah telah menjawab doanya, dia mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan dan tuntunannya. Allah juga akan memakai dan menuntun kita bila kita siap seperti Eliezer. Respon pertama kita haruslah menaikkan pujian dan berterima kasih bahwa Allah mau memilih untuk bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ayat 42-48. Ketika Eliezer menceritakan kisahnya kepada Laban, dia berbicara terus terang mengenai Allah dan kebaikannya. Seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya, takut bahwa kita akan salah dimengerti, ditolak, atau terlibat terlalu saleh. Seharusnya kita menyampaikan secara terbuka apa yang Allah lakukan bagi kita. Ayat 64-65. Ketika Ribka mengetahui bahwa orang yang datang memberikan salam kepada mereka adalah Ishak, calon suaminya, dia mengikuti dua adat budaya timur. Dia turun dari untanya untuk menunjukkan rasa hormat, dan dia memasang cadar untuk menutupi wajahnya seperti seorang mempelai perempuan. Amin.